Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini mau bahas latihan soal akhir bab 4, materi reaksi redoks dan elektrokimia. Yang bagian PG ya, pilihan berganda, karena masih banyak bagian lainnya ya. Jadi PG yang mau saya bahas tuh ada banyak, ada 20 soal, dan langsung aja saya mulai ya. Nomor 1, reaksi oksidasi berdasarkan keterlibatan oksigen ditunjukkan oleh opsi yang mana? Reaksi oksidasi berdasarkan oksigen itu adalah reaksi penangkapan atau menangkap oksigen. Nah, jadi di antara A, B, C, D, E yang menangkap oksigen yang mana? Yang C. Kenapa yang C? Karena kalau dilihat kan PB sendirian, terus dia nangkap oksigen berubah menjadi PbO. Jadi yang C inilah oksidasi. Sisanya reduksi itu. Gitu ya, untuk soal nomor 1. Lalu untuk 2, 3, 4, 5, itu kita dikasih satu reaksi redoks yang belum setara. Jadi langsung aja setarain dulu aja ya. Ada H2O2, ini peroksida ya. Tambah Cr, OH3, tambah OH-, menghasilkan Cr, O42-, tambah H2O. Suasana basah ya udah jelas karena ada OH- ya. Lalu kita cek biloks masing-masing. Saya pakai cara biloks saja ya. H itu kan plus 1. Kalau ada 2 jadi plus 2. Nah di peroksida ini O-nya itu min 1 untuk 1 O. Kalau untuk 2 O min 2. Lalu Cr OH3 supaya simple ingat bahwa OH itu minus 1. Kalau ada 3, berarti minus 3. Maka supaya 0, Cr-nya plus 3. Sementara dalam OH- sendiri, O-nya itu min 2, H-nya plus 1. Cr O42-, O kan min 2. Kalau ada 4, min 8. Jadi Cr-nya kurang 8 supaya min 2. Berarti kan plus 6. 6 kurang 8 min 2 kan? 2 min. H2O tentunya familiar ya, plus 1 berarti plus 2 kalau 2H. Ini min 2 untuk 1 O-nya. Udah kalau kita lihat yang berubah udah jelas ini yang paling kelihatan Cr-nya ya. Dari plus 3 ke plus 6. Jumlah Cr di kiri 1 buah, di kanan juga 1 buah. Jadi 3 ke 6 naik ya. Naik 3 elektron atau oksidasi ya. Nah, zat yang mengalami kenaikan biloks atau mengalami oksidasi namanya reduktor. Lalu yang berubah lainnya adalah O. O di peroksida ini menjadi O yang di H2 ini. H2O ya. Ini. Nah, di sini kita harus hati-hati. Kalau di kiri itu kan O-nya ada 2. Sementara di kanan, di H2O, O-nya cuma 1. Jadi aturan pertama adalah samakan atau setarakan jumlah atom yang mengalami perubahan biloks. Karena O-nya berubah biloks kan, jadi samakan jumlah O di kiri dan di kanan. Di H2O2 dengan di H2O. Kali 2 di sini. Nah, lalu cek perubahannya ya. Ini min 2 ini adalah biloks untuk 2 buah O. Di kanan, minus 2 ini adalah untuk 1 buah O, ya kan? Sedangkan ketika kita kali 2, dia jadi minus 4. Sehingga perubahannya yang dipakai adalah yang 2 itu. Yang 2 O ya. Artinya dari minus 2 ke minus 4. Atau turun secara garis bilangan kan min 2 ke minus 4 itu turun ya. Turun atau reduksi 2 elektron. Zat yang mengalami reduksi atau penurunan biloks adalah oksidator. Sudah kita eliminasi elektron ini 3 dan 2 kita kali silang aja. 3 kena kali 2, 2 kena kali 3. Di mana angka 2 dan 3 angka pengali itu akan kita kalikan ke koefisien sesuai dengan garis-garisnya.
H2O2 kan kena kali 3. Jadi 3H2O2. CrOH3 kena kali 2. 2CrOH3. OH-nya nggak kena kali, tulis ulang aja. CrO42-nya kena kali 2. 2H2O, udah ada 2H2O ya, terus kena kali 3, jadi 6H2O. Oke, nah ini yang paling kelihatan jelas adalah ini ya, muatannya ya. Di sini kan udah jelas nih, 2 kali min 2 atau min 4 kan muatannya. Sementara di kiri itu cuma ditentukan dari OH min ini. Jadi supaya muatannya sama, 3H2O2, 2CrOH3, ini tambahkan 4 buah OH min. Sekali lagi ya, kenapa 4 buah OH min? Supaya muatan kiri dan kanan sama-sama 4. 4 min. 2CrO4 2 min tambah H2O. Saya kosongin dulu H2O-nya. Kenapa? Karena pas kita tambah 4 OH min di kiri, jumlah H-nya udah berubah dan O-nya. H di sini 6. H di sini 3 kali 2, 6. H di sini 4. Total di kiri 16. Sementara di kanan nggak ada H tadi kan. Atau ada 2 ya. Berapa kali 2 supaya 16? 8. O-nya pun akan otomatis setara. 8 tambah 8, 16. Ini udah setara nih. Baru kita ke 2, 3, 4, 5. 2. Reduktor yang mengalami oksidasi atau bilox naik yaitu CrOH3 yang A. Oksidatornya yang mengalami reduksi ini H2O2 yang E. Bilox Cr nomor 4 ya. Bilox Cr dari 3 ke 6. Nomor 5, koefisiennya ABCDE. H2O2-nya 3. Nah, ini nggak ada di antara ABCDE, nggak ada yang 3 nih ya. 3, 2, 4, 2, 8. Nggak ada yang tepat. Yang hampir ini yang dadu. Tapi ini kita ganti 3. 3, 2, 4, 2, 8. Oke. Cukup untuk 2 dan 5 itu ya. 2 sampai 5 itu ya yang reaksi ini. Kalau udah 6 nggak ada hubungannya dengan reaksi ini ya. Bilox Cl terendah udah jelas dia min 1 ya, golongan 7. Itu ada di B. Cl2 unsur bebas ya 0. NaClO, Na-nya plus 1, O-nya min 2. Cl-nya plus 1. KClO2, K golongan 1 plus 1, O min 2 kalau ada 2 min 4, Cl-nya plus 3. Ini kalau ini ionkan saja dulu ya. Jadi Mg 2 plus 2ClO3 min. O min 2 kalau ada 3 min 6, Cl-nya plus 5. Ya artinya udah plus-plus semua lah ya, kecuali yang NaCl, Na plus 1, Cl min 1. Cl-nya min 1. Ya jadi ada yang 0, ada yang plus dengan minus. Udah pasti yang terendah yang minusnya si NaCl. Yang B ya, yang bravo. Oke, 7 sampai 10 dikasih data juga nih. Ya, tentang sel volta. Yang 7, diagram sel yang dapat berlangsung spontan adalah yang mana? Jadi sarannya gini, ada beberapa versi yang mengerjakannya ya. Secara konseptual dan juga secara perhitungan. Jadi gini, ini kan ada 5 ya. Kita harus tahu posisi mereka di deret volta. Pasti yang kiri itu, yang paling kiri adalah yang paling negatif. Mn kan? Min 1,20. Lalu Zn, Pb, Cu, dan Ag yang paling kanan jelas karena paling positif. Gitu ya. Jadi kalau kita mau melihat diagram sel yang berlangsung spontan,
kita sesuaikan aja posisi ini, siapa kiri siapa kanan. Misalnya yang A, benar nggak sih CU di kiri ZN? Enggak. Pasti nggak akan spontan gitu. Yang B, benar nggak sih AG di kirinya MN? Salah. Benar nggak sih AG di kirinya ZN? Salah. Benar nggak PB di kirinya CU? Benar. Udah pasti ini spontan. Ya, kalau yang E, benar nggak PB di kirinya ZN? Salah. Atau kalau secara perhitungan, yang namanya spontan E0-nya harus positif. Jadi yang D ini E0 selnya adalah, ingat E0 sel itu adalah kanan kurang kiri, reduksi kurang oksidasi. CU kurang PB. 0,34 kurang min 0,13 plus 0,47 ya. Positif, spontan. Yang dadu ya. 8 sel volta MnMn2 plus Cu2 plus Cu secara berurutan katode anodenya yang mana gitu. Yang kiri itu anode ya. Kanan katode. Jadi anode katode yang dipakai itu logamnya ya. Jadi anodenya Mn, ini berurut ya. Katodenya dulu si Cu, anodenya si Mn. Jadi yang E. Nomor 9, potensial standar untuk sel volta yang tersusun atas PB2 plus AG adalah 0 sel, pokoknya kanan kurang kiri. E0-nya AG kurang E0-nya PB. Reduksi kurang oksidasi. AG 0,80, PB min 0,13. Jadi plus ya. 0,93 volt. Yang E. Sepuluh ion logam yang memiliki sifat oksidator paling kuat adalah yang paling kanan. Oksidator kan berarti paling gampang mengalami reduksi. Yang E0-nya paling gede. Si Ag plus yang A. 7-10 beres ya. 11 ini korosi. Berikut cara yang memperlambat terjadinya korosi pada besi kecuali. Dicat iya. Kalau cat itu menghalangi kontak dengan oksigen maupun uap air atau udara ya. Dilapisi oli pun sama konsepnya ya. Nah, ini dihubungkan dengan logam gini ya. Nah, MgCuAl urutannya di deret volta pasti Mg paling kiri. Al. Oh iya, terus ada Fe kan, besi kan? Kan yang dibahas korosi besi. Cu. Ingat, semakin ke kiri semakin gampang mengalami oksidasi atau karat. Kanan lebih tahan. Nah, coba C. Kalau dihubungkan dengan logam Mg, Fe dengan Mg, Fe akan selamat. Kenapa? Karena yang kena oksidasi itu si Mg duluan. Jadi kayak dikorbankan si Mg-nya. Begitu juga dengan si Al. Kalau Al dihubungkan dengan Fe, Al duluan yang akan kena oksidasi. Artinya Fe bisa nggak? Bisa, tapi lebih lambat. Karena dikorbankan dulu Al-nya. Berbeda halnya kalau ketemu dengan Cu. Fe di kiri Cu, artinya Fe yang auto kena oksidasi duluan. Jadi justru Cu yang memaksa si Fe untuk teroksidasi atau terkorosi. Jadi yang dadu ya, dia malah mempercepat bukan memperlambat. 12 elektrolisis larutan. Hati-hati ya, di sini ada kata-kata larutan, lelehan, pokoknya hati-hati. KCl dengan elektroda PT, elektroda yang inert ya. KCl ionkan saja dulu, K plus Cl min. Maka di katode, karena ini inert dan ini larutan, artinya ada airnya, K plus akan kalah bersaing dengan H2O. Ya, karena potensial reduksi H2O lebih besar daripada K plus ini.
Jadi 2H2O tambah 2E menghasilkan H2 tambah 2OH-. Sedangkan di anode ini si Cl-. Golongan 7 itu akan jadi Cl2 gitu ya, akan jadi diatomik. Cl2, Br2, I2 kali 2 tambahkan 2 elektron. Apakah O2 terbentuk di anode? Nggak ada. Ada H2 di katode? Ada nih. OH- di anode, OH-nya di katode. K di katode tidak ada K-nya. Cl2 di katode di anode. Bola, bravo. 13. Reaksi yang terjadi pada katode dari elektrolisis larutan AgNO3. Ag plus NO3 min. Katodenya, nah Ag plus itu potensial reduksinya lebih positif dari H2O ya. Maka si Ag-nya yang kena, Ag plusnya yang kena reduksi di katode. Sedangkan di anodenya NO3- kan namanya sisa asam oksi. Sisa asam oksi itu kalah sama air. Jadi air yang teroksidasi di anode. Ini reaksi-reaksi yang wajib dihafal ya. Oksidasi dan reduksi air di katode dan anode. Yang ditanya di katode berarti yang E. Mulai ngitung. Muatan listrik 0,2 Faraday dialirkan ke dalam larutan AgNO3. Yang ditanya logam perak masanya berapa. Jadi di sini paham dulu, mol elektron itu sama dengan jumlah Faraday-nya. Karena Faraday-nya 0,2, maka mol elektron juga 0,2 mol. Itu dulu yang wajib disimpan ya. Nah, untuk AgNO3 reaksinya tinggal contek nomor 13. Perak itu di katode ya. Jadi Ag plus tambah elektron menghasilkan Ag. Oke. Nah, ini yang 0,2 mol. Jumlah Faraday sama dengan mol elektron. Kalau elektronnya 0,2 mol, maka pasti Ag-nya, kan Ag yang ditanya ya, 0,2 mol juga. Kok bisa? Ya karena koefisiennya sama. Perbandingan mol adalah perbandingan koefisien. Koefisien sama, mol pasti sama. Yang ditanya bukan mol tapi massa. Massa mol kali AR dari si Ag. 0,2 molnya, AR-nya 108. 21,6 gram. Ada nih yang C. Lanjut, ngitung semua nih, 15 sampai 17. 15 elektrolisis larutan ZnBr2. Elektrodenya inert PT aman. Arus 10 ampere, waktu 1 jam. Logam Zn di katode berapa banyak? ZnBr2, Zn2 plus, 2Br min. Berarti di katode si Zn2 plus ya, yang kena reduksi, menghasilkan Zn. Ini yang dicari Zn-nya. Untuk perhitungannya, ada yang pakai elektron dulu, ada yang langsung, no problem lah. Kita variasi aja ya. Ini kan ada I ya, arus 10 ampere. T-nya 1 jam. 3600 detik. Oke, jadi massa Zn sama dengan arus kali waktu per Faraday-nya 96500 kali AR per biloxnya. Atau ini ya, muatan kationnya. Arusnya 10, waktunya 3600 dibagi 96500 kali ARZN, dikasih ya, 65 per ini 2.
Saya dapat ini 12,12 gram. Nah, ini yang C ya. Yang nggak pas-pas banget ya dapatnya, tapi yang paling dekat lah. 16 arus listrik 5 ampere dialirkan ke dalam larutan CW4, waktunya 965 detik. Massa tembaga dihasilkan di katodenya berapa gram? Sama konsepnya seperti nomor 15. CW4 Cu2+, SO4 2-. Di katodenya Cu2+ nangkap 2 elektron ya. Jadi Cu. Nah, berapa gram Cu itu yang mau dicari. Udah, tinggal ikutin rumus yang di atas. Cu ya. I kali T langsung aja ya. I-nya arusnya 5 ampere. Waktunya 965 detik. Faraday-nya 96500. Si Cu airnya 63,5. Ini 2 plus ya. Per 2. Saya hitung ini dapat 1,5875 gram. Nih, yang A lah, pembulatan 1,59. 17 waktu T yang ditanya ya, yang diperlukan untuk melapisi permukaan kunci oleh 2,7 gram aluminium dalam larutan ion Al3+ yang dialirkan arus listrik 5 ampere, berapa second waktunya? Jadi ion Al3+ nangkap 3 elektron menghasilkan Al kan. Nah, Al-nya ini 2,7 gram. Bisa aja kita langsung bagi dengan AR-nya supaya dapat molnya. 2,7 bagi 27, 0,1 mol ya. Pindah ke elektron. Ini kita variasi ya. Pindah ke elektron. Nah, Al kan koefisien 1, elektron koefisien 3. Berarti molnya juga 3 kali lipat si elektron. 0,3 mol. Yang ditanya adalah T ya. Saya ke sini. Mol elektron itu bisa dicari dengan I kali T per 96.500. Lalu, mol elektronnya kan dapat 0,3. Harusnya 5 ampere. Waktu yang dicari per 96.500. Maka T sama dengan 0,3 kali 96.500 bagi 5. 5790 second saya dapatnya. Ada yang E. Lanjut nomor 18. Pada keadaan standar atau STP, elektrolisis larutan H2SO4 encer dengan elektrode inert menghasilkan 11,2 liter gas H2 di katode. Jika muatan listriknya yang sama juga digunakan untuk elektrolisis larutan CuSO4, Cu atau tembaga yang diendapkan berapa gram? Nah, jadi kita dari H2SO4 dulu ya. Bongkar atau ionkan 2H+ SO4 2-, di mana pada katodenya 2H+ akan menangkap 2 elektron menghasilkan H2. Sesuai ya, ada H2 di katode. H2-nya volumenya adalah 11,2 liter pada keadaan STP. Tinggal bagi dengan 22,4 supaya dapat 0,5 mol. Lalu, di sini muatan listrik itu maksudnya elektronnya ya. Nah, jadi kita cari mol elektron. Perbandingan koefisien. Elektron koefisien 2, H2 koefisien 1. Maka mol elektron adalah 0,5 kali 2. 1 mol. Jadi ini yang dipakai ya. Untuk larutan, elektrolisis larutan CuSO4. Berarti kan di katodenya Cu2+-nya
mengalami reduksi, menghasilkan Cu. Ini yang dicari. Nah, elektron ini sama dengan elektron yang di H2SO4 karena muatan listriknya sama katanya kan? 1 mol. Kalau elektronnya 1 mol, maka Cu-nya setengahnya kan? Karena koefisiennya setengah dari elektron. 0,5 mol. Yang ditanya massa. Mol kali AR. 0,5 kali 63,5 dapat 31,75 gram. Ada nih yang C. 19. Pada proses penyepuhan besi oleh tembaga. Ini seperti pelapisan ya. Jadi kita mau melapisi besi dengan tembaga. Besi Fe, tembaga Cu. Nah, katode yang digunakan apa? Nanti jadi pada proses penyepuhan, logam yang akan disepuh atau dilapisi itu dijadikan sebagai katodenya. Siapa tadi yang mau disepuh? Si besi kan? Fe. Sedangkan logam yang akan menyepuh atau melapisi bertindak sebagai anode karena dia yang akan larut. Yang mau melapisin kan si tembaga atau C. Tapi soal yang diminta yang di katode ya, berarti yang A, Fe. Terakhir nomor 20, pernyataan yang sesuai mengenai sel kering, baterai kering. Oke, saya buat dulu aja ini ya, reaksinya ya. Jadi di anodenya Zn ya, mengalami oksidasi menjadi Zn2+ tambah 2 elektron. Sedangkan katodenya agak kompleks ini ya. MnO2 tambah NH4+ tambah tambah 2 elektron menghasilkan Mn2O2 2NH3 H2O. Lalu elektrolitnya itu kompleks juga. MnO2 ZnCl2 NH4Cl dan karbon, tapi dalam bentuk pasta ya. Dalam bentuk pasta. Nah, kita coba dulu lah apakah di sini sudah bisa menjawab ya. Anodenya batang karbon, salah ya. Anodenya zinc, batang karbonnya itu katodenya. Katodenya selongsong seng, terbalik lah ini ya, A dan B-nya ya. Elektrolitnya MnO2, ZnCl2, N4Cl dan karbon dalam bentuk pasta, yang C benar. Yang D, gas NH3 yang dihasilkan menyebabkan baterai tahan lama. Justru NH3 yang dihasilkan itu akan menurunkan tegangan akibat reaksi anode Zn dengan NH4+. Artinya baterainya nggak bisa tahan lama. Salah ya di sini ya. Elektrolit yang digunakan dalam bentuk larutan, enggak, bentuk pasta. Udah, salah semua berarti yang C. Oke, selesai ya. 20 soal. Latihan soal akhir bab 4, reaksi redoks dan elektrokimia bagian PG-nya. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa membantu buat kalian yang terutama sedang belajar materi ini. Mohon maaf, kesalahan kekurangan, cuma niat bantu saja. Jangan lupa cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel Five Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.